warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan perkuliahan untuk pertemuan ke selanjutnya, yaitu tentang pemasaran. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini perhatikan gambar yang ada di PowerPoint di depan Anda. Nah, apa yang kira-kira Anda pikirkan? Nah, ini bukan tentang hubungan pribadi ya, tapi sebenarnya di sini adalah tentang suatu ilustrasi tentang kewirausahaan, yaitu mungkin di bidang suatu usaha. Nah, di situ ada keterangannya di atas, yaitu misalkan yang tengah adalah misalkan perusahaan Anda, yang sebelah kiri atau yang perempuan adalah your customer atau customer Anda, sedangkan yang paling kanan adalah kompetitor atau kompetisi, your kompetisi. Jadi di sini adalah suatu hubungan di mana ketika menjadi sebuah perusahaan atau menjalankan usaha, customer ini harus dijaga betul-betul supaya tidak direbut. Nah, ketika itu direbut oleh kompetitor, atau yang bersaing dengan Anda, nah itu adalah menjadi sebuah problem. Nah, itu adalah problem Anda atau problem perusahaan Anda yang mana tidak bisa memberikan pelayanan lebih atau mungkin tidak bisa menjaga customer Anda. Oke, selanjutnya, nah ini mengapa begitu? Nah, mengenai ilustrasi tadi di atas adalah roh dari bisnis adalah kepuasan dari pelanggan. Nah, saat ini pesaing industri sangatlah ketat, di mana pesaing Anda sangat mungkin untuk merebut pasar yang telah Anda kuasai. Nah, ini kaitannya dengan mungkin sekarang adalah era digital, yang mana kemudahan juga sangat ditekankan, seperti halnya sekarang ada aplikasi Gojek, GoFood dan lain-lain. Kalau Anda masih berjualan warung tanpa GoFood, mungkin tanpa model-model aplikasi atau metode penjualannya yang kurang menarik, mungkin akan mengurangi atau membuat pelanggan Anda kurang tertarik, sehingga akan lari ke kompetisi lain, atau mungkin teman Anda atau mungkin siapa yang berjualan dengan metode yang sangat menarik gitu. Nah, dari konsep inti pemasaran adalah kebutuhan dari pelanggan. Nah, mungkin bisa diawali dari keinginan, permintaan, ataupun produk, ataupun nilai kepuasan. Nah, keinginan dia misalkan ada orang yang ingin, saya ingin sesuatu, misalkan saya ingin model sepatu yang seperti ini, misalkan saya pengen makanan yang seperti ini. Terus ada permintaan, dari situ saya minta ini ya. Selanjutnya muncullah sebuah produk dibuat, ada nilai dan kepuasan jika itu bagus, dan nilainya juga mungkin masih tergolong, kalau dari kita adalah kualitas ada, tapi dari harga kita bisa memberikan yang terbaik buat customer. Nah, itu nanti akan menciptakan sebuah kepuasan, sehingga nanti akan muncul suatu pertukaran, ada transaksi, terus nanti muncullah sebuah hubungan. Dari hubungan ini adalah muncul sebuah pasar, yaitu selalu berputar. Nanti akan muncul kebutuhan pelanggan lagi ya. Tapi inti dari sebuah pemasaran adalah munculnya dari sebuah kebutuhan dari customer yang menjadi utama. Jadi kalau pengen berjualan, pengen membuat usaha, survei dulu apa yang dengan customer, modelnya seperti apa, yang rasanya seperti apa, jika itu makanan, atau mungkin yang penyukanya seperti apa gitu ya. Mungkin seperti yang teman-teman sudah buat kemarin, apakah masuk kriteria, apakah benar-benar sudah disurvei. Nah, itu akan adalah salah satu metode teman-teman mempelajari tentang mata kuliah kewirausahaan ini. Oke, ini adalah definisi dari pemasaran. Silahkan nanti teman-teman sambil dibaca ya,
adalah suatu proses sosial kalau di sini dikatakan. Terus yang di dalamnya ada individu, kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, inginkan dengan menciptakan ya, atau membuat produk tadi. Dia terus menawarkannya, selanjutnya secara bebas melakukan pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain, atau mungkin bisa barter, itu juga termasuk, atau mungkin pertukarnya adalah dengan uang, kan begitu. Nah, di sini tidak hanya perluasan penjualan, ini juga pemasaran bukanlah suatu aktivitas khusus, tetapi merupakan keseluruhan bisnis yang terlihat dari sudut pandang hasil akhir yang ingin dicapai dari sudut pelanggan. Ya. Dalam setiap bisnis hanya pemasaran dan inovasi yang menciptakan pendapatan, yang lain hanya menciptakan biaya. Jadi pemasaran, inovasi yang sebelumnya pernah kita pelajari, inovasi pengembangan suatu alat atau mungkin atau makanan, membuat inovasi makanan yang terbaru, ya itu juga bisa meningkatkan suatu pendapatan. Nah, dari pemasaran sendiri memiliki 9 fungsi dan 8 tugas. Ada fungsi perdagangan atau untuk perdagangan, yang mana perdagangan ini mulai dari perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran produk, barang atau jasa yang tepat dalam jumlah yang tepat, mungkin harganya yang selaras, termasuk di dalamnya faktor-faktor lain atau bentuk, ukuran, kemasan dan sebagainya. Mungkin ada fungsi pembelian, yaitu perusahaan dalam pengadaan barang sesuai dengan kebutuhannya ya. Terus fungsi transportasi, ada perencanaan, seleksi, dan pengerahan semua alat atau pengangkutan untuk kemudahan produk atau barang. Terus juga ada fungsi standarisasi untuk menentukan batas-batas elemen atau elementer yang berupa perincian-perincian yang harus dipenuhi oleh produk, atau produk-produk itu pengen yang kualitasnya seperti apa gitu ya. Terus ada pergudangan untuk menyimpan barang selama waktu produk tersebut dihasilkan dan dijual. Ada keuangan, yaitu untuk mencari, mengurus modal dan kredit yang langsung bersangkutan dengan transaksi atau mengalirkan produk. Ada fungsi komunikasi atau jenis-jenis komunikasi yang digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan perusahaan lain atau mungkin yang di luar perusahaan. Jadi kan kalau pemasaran lebih ke arah dia sudah dikeluarkan dari sebuah perusahaan, produk dipasarkan. Cara pemasarannya adalah komunikasi antara perusahaan dengan di luar perusahaan atau dikaitannya dengan customer gitu ya. Nah, fungsi resiko, fungsi untuk menangani atau menghadapi resiko kerugian, kerusakan, kehilangan atau anjloknya harga di pasar. Nah, di sini sendiri dia punya semacam tugas, yaitu ada 8 tugas, yaitu mengubah orang yang tidak suka terhadap suatu produk menjadi suka, yaitu adalah konvensional marketing ya. Selanjutnya untuk yang stimulation marketing adalah mendorong kebutuhan orang yang tidak berminat untuk mengetahui. Selanjutnya development marketing adalah mengembangkan pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi. Selanjutnya remarketing adalah mengaktifkan keinginan atas produk yang stabil atau permintaan terhadap produk yang menurun. Selanjutnya ada sinkro marketing, yaitu menyelaraskan, ada pola permintaan agar sesuai dengan pola penawarannya. Selanjutnya ada maintenance marketing. Ini memelihara tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk. Terus ada demarketing,
ini mengurangi tingkat penjualan yang sudah ada terhadap suatu produk tertentu. Terus counter marketing ini merintangi permintaan atau keinginan terhadap suatu produk tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada orientasi terhadap pasar tergantung konsep. Nah, ini ada menurut Kotler 97 ada 5 konsep. Di sini ada yang pertama ada konsep produksi atau konsumen akan menyukai produk yang tersedia di banyak tempat. Jadi dibuat suatu produk-produk yang sebanyak-banyaknya di semua tempat ada, di desa ada dan di mana-mana ada gitu ya. Terus yang kedua adalah ada konsep produk yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu. Nah, jadi ada permintaan atas produk melebihi penawaran gitu ya. Nah, selanjutnya ada ketika biaya produk tinggi dan harus diturunkan untuk memperluas pasar. Nah, jadi misalkan pada suatu kondisi suatu perusahaan, kalau yang pertama tadi adalah jika permintaan atas produk melebihi penawaran, di mana konsumen lebih tertarik mendapatkan produk daripada keistimewaan produk tersebut. Tapi ketika biaya produk tinggi dan harus diturunkan untuk memperluas pasar, di sini adalah kaitannya dengan pusat perhatian perusahaan pada upaya untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang luas. Nah, selanjutnya ada konsep produk, yaitu produk yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu atau kinerja atau pelengkap inovatif yang terbaik. Dengan konsep ini biasanya perusahaan memutuskan perhatian pada usaha untuk menghasilkan produk yang unggul dan terus menyempurnakannya, jadi diperbaiki terus menerus. Ada juga konsep penjualan. Konsep tidak boleh diabaikan atau konsumen tidak boleh diabaikan. Dalam hal ini biasanya tidak akan membeli produk perusahaan dalam jumlah yang cukup jika konsumen itu diabaikan, karena biasanya misalkan pembelinya adalah pembeli yang perusahaan lain gitu ya. Jadi mereka membutuhkan suatu promosi yang agresif, seperti halnya kayak semacam pabrik rokok gitu ya, rokok terus menerus dia akan diiklankan, mungkin sabun ya, untuk sekarang saya ini mungkin ya disinfektan mungkin atau antiseptik ya. Terus selanjutnya ada konsep pemasaran, ada kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi pasar dari sasaran, yaitu konsep yang menantang 3 konsumen atau 3 konsep sebelumnya. Jadi kebutuhan dan keinginan konsumen menjadi pasar sasaran. Kalau yang sebelumnya kita membuat produk sebanyak-banyaknya dengan kualitas yang tinggi, diperluas pasarnya. Tapi kalau yang konsep terakhir adalah kita tampung dulu kebutuhannya apa, disurvei, disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, lalu dibuatlah pasar atau dibuat sasaran pasar tersebut. Oke, selanjutnya ada pemasaran, ada barang, jasa, dan gagasan. Barang jelas dia suatu produk yang dibeli untuk pelanggan pribadi, mungkin ya. Pemasaran barang industri atau industrial good, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Atau pemasaran jasa, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian, seperti kita sebagai seorang fisioterapis menjual jasa gitu ya, atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Terus juga pemasaran gagasan, mungkin suatu ide-ide tertentu untuk
membuat suatu desain rumah gitu ya, atau mungkin dia konsultasi dengan fisioterapi juga masih masuk karena dia ada gagasan juga mungkin ya, tapi yang belum sampai ke pemeriksaan dan sebagainya. Nah, kita hanya memberikan suatu pemikiran-pemikiran tentang suatu konsep mungkin ya, tentang suatu konsep. Oke, di sini selanjutnya ada strategi pemasaran, ada strategi penetrasi pasar, selanjutnya terus strategi pengembangan pasar, juga strategi pengembangan produk. Terbalik, jadi ada segmentasi pasar dari bawah ya, terus ada strategi pengembangan produk, selanjutnya strategi pengembangan pasar, dan strategi penetrasi pasar. Oke, di sini ada 3 STP. Kalau yang tadi ini sebelumnya adalah segmentasi pasar itu kayak ada banyak konsumen yang berbeda-beda. Nah, tidak hanya konsumen yang terjangkau di suatu untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, misalnya kebutuhan anak-anak misalnya berbeda-beda ya, ada kebutuhan orang dewasa dan lain-lain. Nah, segmentasi ini kita ambil mana yang mungkin kita ambil untuk jadikan pasar. Nah, terus dilakukan strategi pengembangannya. Selanjutnya kalau pengembangan produk ya produknya sendiri yang dikembangkan, apakah mau dibuat yang semenarik seperti apa. Selanjutnya kalau strategi pengembangan pasar, jelas dia mau dikembangkan ke arah yang mana, apakah pasar yang misalnya tadi pasar di bagian yang konsumen anak-anak mungkin ya, nah dikembangkan di pasar tersebut, atau strategi penetrasi pasar, jadi lebih ditekankan lagi pada pasar tersebut. Nah, untuk segmentasi pasar ini membagi atau mengelola pasar ke dalam beberapa segmen. Targetnya memilih salah satu atau lebih ya, boleh yang dijadikan target. Terus diferensiasi dan positioning ini adalah upaya mengkomunikasikan konsep produk agar masuk ke dalam benak konsumen. Jadi mungkin ada suatu iklan gitu ya, pemasarannya sendiri, mungkin bahannya mungkin disampaikan, atau mungkin rasanya dan sebagainya kalau dia berupa makanan gitu ya. Nah, ini ada taktik pemasaran. Yang pertama ada diferensiasi, ada produk, service, people, and image. Ada bauran pemasarannya ada produk, price, place, promotion. Penjualannya ada fitur selling, benefit selling, dan solution selling. Nah, selanjutnya ada suatu daur hidup ya, ada suatu daur hidup suatu produk, yaitu ada produk life cycle atau produk berjalan melalui beberapa tingkatan, yaitu produk life cycle atau daur hidup suatu produk. Jadi ada tahapan yang dari pertumbuhan yang memberi gambaran manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan apakah produk tersebut akan dilanjutkan atau tidak, dan kapan produk yang baru harus diperkenalkan. Jadi awalnya dulu introduction, pengenalan, growth, sampai dia maturity, penjualannya produk sampai berapa ribu produk gitu ya, atau berjuta-juta produk. Selanjutnya dia akan mengalami penurunan. Nah, penurunan ini ditandai oleh biasanya adalah dari customer sendiri, mungkin bosan. Nah, kalau produk sudah sampai ke dari maturity menuju ke
penurunan. Nah, di penurunan ini harusnya disiapkan inovasi-inovasi baru supaya produk yang lama tadi tetap eksis atau diberikan modifikasi supaya produk tetap menjadi laku tapi dengan modifikasi yang terbaru. Untuk pendekatan harga atau price di sini secara umum meliputi 1 atau lebih 3 perangkat perimbangan, yaitu misalkan dari kompetisinya sendiri, dari sama harga. Misalkan kalau di sini sudah jual harga 50.000, di sana ya rata-rata 50, kalau teman-teman buatnya 20.000 ini terlalu jelek ya. Harusnya ya mungkin 45, 46, 47 gitu ya. Terus ada value base, dipertimbangkan dari nilai barangnya. Misalkan sudah banyak dimodifikasi atau menggunakan barang-barang yang khusus atau inovasi pemikiran yang panjang, nah itu juga mempengaruhi suatu harga. Atau harga itu sendiri, cost ya, atau biaya dari pembuatan produk, itu juga bisa menjadi acuan untuk menjadi suatu harga. Untuk saluran, untuk place ada tempat itu ya. Ini adalah bentuk dari penjualan. Jadi konsumen itu ada 2, ada retail sama korporasi. Nah, untuk retail ini adalah langsung dijual pada konsumen. Kalau korporasi nanti dijualnya adalah kepada perusahaan lain. Nah, bedanya kalau ini adalah yang retail distribusi langsung dari produk konsumsi, dari produsen ke pemakai. Nah ini, atau distribusi eceran dari produk konsumsi, misalkan produsen terus ke produsen lain terus konsumen, itu adalah. Nah, terus selanjutnya adalah distribusi grosir, misalkan produsen, grosir, pengecer, konsumen. Ini juga ada distribusi melalui agen penjualan, misalkan produsen, agen, grosir, pengecer, selanjutnya baru masuk ke konsumen. Nah, saluran-saluran ini adalah metode untuk tempat penjualannya. Promosinya bisa melalui advertising, koran, televisi, direct mail, atau radio, majalah, dan lain-lain. Itu ada personal selling, bentuk penjualan yang sangat efektif untuk pemasaran hubungan. Misalkan biasanya kalau personal selling itu seperti kayak customer yang bank itu ya, misal dia sebagai nasabah untuk jaminan kesehatan jangka panjang misalkan gitu ya. Terus misalkan sales promotion menggunakan produk on the crowd atau penghubung ke media lain, mendorong trial progress-nya atau lebih diingat oleh konsumen. Jadi misalkan produk misalkan boleh dicoba. Nah, jadi misalkan mau beli nasi goreng, beli kue gitu ya. Jadi boleh dicoba, silahkan coba. Atau mungkin supaya diingat lagi ya, menggunakan beberapa teknik yang mungkin sudah ada gitu ya. Nah, selanjutnya ada public relation, yaitu publikasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat umum. Jadi misalkan di suatu kegiatan menggunakan promosi atau mungkin mengundang gitu ya, terus dilakukan suatu kegiatan untuk promosi. Misal dalam kegiatan pelayanan, kalau di fisioterapi bisa aja gitu ya. Jadi misalkan kita ada kegiatan prokes gitu ya, promosi kesehatan di masyarakat, atau misalkan UKM atau IKM gitu ya, kita ikut di situ, kita masuk, kita presentasikan produk kita, atau mungkin
waktu kegiatan seminar dan lain-lain. Nah, mungkin itu beberapa cara untuk melakukan promosi. Kalau sekarang ini ya paling banyak misalkan lewat internet gitu ya, bisa website, bisa lewat WA ya. Nah, ini ada beberapa kata yang disusun menjadi sebuah kalimat dari Mahatma Gandhi gitu ya. Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki. Oke, pesan saya adalah selamat berusaha. Sekian untuk pertemuan hari ini. Bila ada pertanyaan silahkan dimasukkan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.